Ya. Wong ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam hadis-hadis berkaitan dengan sholatnya beliau itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat berjamaah 5 waktu itu kalau ngimami nggak terlalu panjang, nggak terlalu panjang menurut ketentuan syariat ya Bapak Ibu, bukan terlalu panjang. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Inganatul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi waktu kita dengan amal dan kebaikan. Mudah-mudahan amal soleh dan kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ini masih pada momen Ramadan, insyaallah di pagi hari ini kita akan mengambil sisi fikih ya, fikih Ramadan dari ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah ya, 183, 184, 185, 186 dan 187 ya. Jadi ada 5 ayat di surat Al-Baqarah ini yang erat hubungannya dengan amaliyah atau fikih gitu ya. Fikih selama bulan suci Ramadan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari ayat yang ke-183 yang sering kita dengar ya. Kita tinjau dari sisi fikihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sisi fikih yang ada pada ayat 183 ini tentang kewajiban puasa ya. Puasa menjadi bagian dari syariat agama kita, bahkan ini menjadi rukun Islam bagi kita semua ya. Yang menarik di sini Bapak Ibu yang kalau hormati, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau boleh kita mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat ini, bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti didasarkan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami adalah karena rukun iman dan Islam itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya tidak ada lagi pertanyaan ya yang muncul di tengah masyarakat, bagaimana
hukumnya orang puasa Ramadan tapi dia tidak sholat 5 waktu. Wah ini. Atau sebaliknya, dia mau sholat tapi nggak mau puasa. Nah tentu ini Bapak Ibu yang kau hormati, ini kalau kita memahami pada ayat ini, pertanyaan itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena konsekuensi, kewajiban dan wujud dari bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah yang kemudian terrealisasi dari rukun Islam itu sendiri. Adanya kewajiban sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, dan nanti kalau datang Ramadan maka dia wajib berpuasa Ramadan. Ya. Oleh karenanya tadi mohon maaf, seruan ya ayyuhalladzina amanu itu seruan yang itu memang pondasinya adalah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang jelas kita memahami akan kewajiban kita. Sehingga siapapun dia, seorang mukmin mukminah, maka dia tetap punya kewajiban sholat 5 waktu, maka dia tetap punya kewajiban untuk puasa Ramadan. Ya. Jadi ini hal yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Ya. Jangan sampai ada orang yang kemudian berpikiran saya mau sholat 5 waktu tapi saya nggak mau puasa Ramadan. Nah, ini nggak benar. Atau saya kuat naik puasa Ramadan tapi saya nggak mau sholat 5 waktu. Ini juga tidak tepat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, puasa Ramadan kita tahu bersama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya. Sebelumnya ada kalau kita melihat dari sisi fikih pada ayat ini, sebelumnya kaum muslimin ya diwajibkan puasa ya dalam puasa Asyura. Ya, puasa tanggal 10 Muharram itu hukum asalnya dulu wajib, tapi begitu Allah mewajibkan puasa Ramadan 1 bulan kurang lebih, maka puasa Asyura itu hukumnya menjadi sunnah untuk kita amalkan. Ya. Bapak Ibu yang kalau hormati, ini berkaitan dengan kewajiban ya. Jadi tidak ada negosiasi lagi ya. Tidak ada orang pilih-pilih dalam kewajiban. Ya. Oleh karenanya siapapun yang kemudian disebutkan dalam kitab fikih, 1 dia sudah balik, siapapun 2 dia sudah berakal. Ya, berakal itu tidak gila. Dan sebelum ini tentu dia seorang muslim muslimah, ya seorang muslim muslimah sudah balik, sudah berakal, maka dia punya kewajiban untuk puasa Ramadan. Ya, tidak ada negosiasi, tidak ada keringanan. Nah, kecuali nanti akan kita sebutkan setelah ini di ayat berikutnya. Bapak Ibu yang kalau hormati, kemudian di ayat yang ke-184-nya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sisi fikih di ayat ini apa Bapak Ibu? 184 ini berkaitan dengan waktu. Ya, waktu ibadah puasa Ramadan itu terbatas. Ini kita sudah masuk 10 hari terakhir ya. 10 hari kedua setelah pengen ibadah terakhir. 10 hari kedua, dan waktu ini begitu cepat berlalu. Ya. Ada yang sudah khatam Quran Bapak Ibu? Ada yang sudah khatam berapa kali? Ya, ini sudah mau selesai loh Ramadannya, mosok nggak khatam Quran gitu kan? Mosok boten lingsem kali Gusti Allah saumur-umur dong tau khatam Quran maca dhewe gitu. Mosok sudah segede ini, setua ini kok belum pernah khatam Quran. Makanya jenengan ditakoni Gusti Allah pripun?
Ayo kowe, mending kalau takoni sakniki nggih. Mending saya tanya sekarang daripada nanti Bapak Ibu di hadapan Allah ditanya, pernah enggak kamu mengkhatamkan Al-Qur'an? Belum ya Allah. Wow, gampar repot nanti. Kalau Allah marah gimana Bapak Ibu? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktu ini begitu cepat ya. Nah, maka karena memang apa? Ramadan itu ayyam ma'dudat. Ya, Ramadan itu waktunya terbatas, tidak lama. Dan waktu sekarang itu begitu cepat, dan kita menyadari betul bahwa cepatnya waktu berlalu itu menjadi bagian dari tanda kiamat kecil. Ya. Menjadi bagian dari apa Bapak Ibu? Tanda kiamat kecil. Ya. Orang dikasih waktu sama 24 jam sehari semalam, tapi beda kualitasnya masing-masing. Ada yang dikasih 24 jam dari pagi ini sudah deres Al-Quran 1 juz. Ada yang sudah berinfak. Ada yang sudah jalan-jalan olahraga gitu kan. Ada yang nanti siangnya kunjung saudara silaturahim. Ada yang bisa baca buku. Ada yang baca Quran lagi, menjaga sholat 5 waktunya. Ada yang menyiapkan buka puasa masak di rumahnya untuk saudaranya. Ada yang berinfak untuk saudaranya di Gaza. Macam-macam. Tapi ada yang dikasih 24 jam yang isine tura karo turu, ya kan? Meng tura turu, nonton TV, lemes. Ya. Ya, padahal waktu begitu cepat berlalu. Ya. Sayang Bapak Ibu, ya. Sayang pada diri kita sendiri. Nanti orang menyesal tuh di depan apa di belakang? Di belakang. Kenapa kok dulu saya nggak begini dan begitu? Kenapa dulu? Kapokmu kapan, ya kan? Sudah tidak ada penyesalan nanti kalau udah ada kematian itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada penyesalan setelah datang kematian. Ya, apalagi menyesal di hadapan Allah kelak. Ya sudah. Waktunya sudah habis untuk beramal soleh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat ini sisi fikihnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Masya Allah. Jadi indahnya agama Islam ini. Ya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, semua organ tubuh kita, dan Allah tahu kemampuan kita, ya, kondisi fisik kita semua. Maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum fikih dalam Al-Qur'an berkaitan dengan puasa ini. Apa itu Bapak Ibu? Ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapapun di antara kalian, ya, wahai hambaku, makna dalam ayat ini karena Allah yang berfirman, barang siapa di antara kalian sakit, ya. Atau yang kedua ala safarin atau melakukan perjalanan, ya. Maka para ulama fikih menjelaskan di sini Bapak Ibu yang kalau hormati, orang sakit itu dibagi menjadi 2. Ya kan? Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ada enggak penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya? Ada, ya. Komplikasi. Nauzubillahi min dzalik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau panjenengan saya masih sehat nggih. Jantung masih utuh Bapak Ibu ya. Paru-paru, empedu, pankreas, usus besar, usus kecil, kelem napa mboten? Alhamdulillah masih utuh. Ada mungkin sebagian kecil saudara kita yang Masya Allah jantungnya pakai ring, harus cuci darah, ya, harus ada yang pakai dibantu oksigen karena paru-parunya sudah mulai rusak. Macam-macam Bapak Ibu yang kalau hormati, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, bahwa nanti pada hamba-hambanya itu ada yang sakit-sakit yang kemudian tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, apalagi kalau itu mohon maaf sudah berhubungan dengan organ dalam. Ini kalau sudah berhubungan dengan organ dalam kan berarti fisik manusia itu begitu lemah. Nah, ini kadang-kadang ada penyakit, ada sakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Maka bagi mereka yang sakit itu tadi
ada komplikasi mungkin jantung, ginjalnya, ya Allah ya Rabbi, ya mudah-mudahan kita semua sehat ya Bapak Ibu, amin ya. Itu ada keringanan untuk tidak puasa, ya, dan baginya cukup membayar fidyah. Ini luar biasa. Jadi ini tidak ada dalam syariat ya yang sempurna dan mengetahui kondisi umatnya kecuali dalam agama kita ini. Ada keringanan di situ yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak mampu. Ini yang penyakit atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya, yang insya Allah akan sembuh. Yang itu saya kira kita semua tahu adalah penyakit-penyakit yang ringan. Ya, batuk, pilek, masuk angin, meriang. Ya. Kalau sakit hati sih tetap puasa nih Bapak Ibu. Sakit hati itu enggak masuk. Jadi itu orang yang sakit yang kemudian diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak puasa, tetapi ada kewajiban untuk mengqadha, tentunya mengganti puasanya di hari yang lain. Ini wajib ya. Ini juga tidak ada negosiasi. Wajib itu Bapak Ibu yang hormat. Nah, bagaimana? Ini kan kemudian muncul sisi fikih juga. Bagaimana kalau ada seseorang ya, yang dia itu tadi sakit, tapi sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, sepertinya hanya ringan begitu, tapi kok dilalahnya mungkin Allah takdirkan yang bersangkutan meninggal dunia. Lalu bagaimana ini? Apakah kewajiban puasanya itu menjadi gugur ataukah tidak? Maka ini dalam hukum fikih Bapak Ibu yang kalau hormati, ketika ada seseorang yang memiliki tanggungan puasa, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk mengqadha puasanya. Kecuali yang memang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya tadi, yang membayar fidyah. Itu juga sama. Kalau seandainya ada yang punya tanggungan kewajiban, ya, lalu kemudian belum terbayarkan, kan kadang-kadang ada yang membayar fidyah itu dengan dua cara. Tiap hari dikeluarkan fidyahnya, ada yang nunggu nanti di akhir Ramadan, ya, di malam Idul Fitri. Ini dua-duanya boleh, tinggal dipilih mana yang akan dilakukan. Nah, kalau misalnya ada si A, dia jelas tidak mampu dengan penyakit komplikasinya yang tidak diharapkan kesembuhannya, kan berarti ada tanggungan bayar fidyah. Kok dilalahnya sedo? Maka ahli warisnya punya kewajiban untuk membayarkan fidyahnya itu dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia sebelum dibagi waris. Ya, jadi jangan sampai wis bagi waris, ya kan? Kewajiban orang matinya enggak ditunaikan. Wah, ini repot. Jangan sampai Bapak Ibu, ya. Kan kita akan bagi waris itu, warisan akan dibagi setelah kewajiban yang meninggal dunia ini ditunaikan. Hutangnya ditunaikan. Kalau tadi ada tanggungan bayar fidyah, bayar fidyahnya ditunaikan. Kalau dia berwasiat, wasiatnya tidak lebih dari sepertiga harta yang dia tinggalkan, maka wasiatnya itu ditunaikan dulu. Ya. Kalau ada wasiat misalnya ini dan itu dan membutuhkan biaya, maka wasiat ini dan itu yang dibolehkan sesuai ketentuan syariat itu harus dibayarkan dulu. Baru kalau semuanya udah dibayarkan, oke lah, warisan dihitung. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang hormat. Jadi agama kita itu Masya Allah agar jangan sampai orang yang punya tanggungan di dunia itu dibiarkan begitu saja. Karena apa? Sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sampai syariat agama kita itu menetapkan seperti itu. Ya, jadi ini bagi saya dan kita semua Bapak Ibu yang masih hidup. Bapak Ibu mau mati enggak kira-kira? Kapan? Masa ditakoni kapan? Ini kayak yang ngaji kan kasepuan semua karena udah sadar mati. Sing cah nom ora ono iki Bapak Ibu. Cah nom ketoke umure dawa gitu.
jari sapa gitu. Tapi Bapak Ibu perlu sampaikan pada anak-anak jenengan, karena jenengan kan berangkat sendiri tanpa anak ke sini. Jadi ilmu ini, syariat ini sudah lengkap Bapak Ibu, ada semua dalam agama kita. Kira-kira yang mau duluan meninggal jenengan apa putra jenengan? Pertanyaannya kok abot. Ya, nek hitung-hitungan umur ya sing sepuh dhisik gitu. Nek hitung-hitungan umur gitu. Tapi kalau masalah rahasia Allah nggak ada yang tahu. Ya, tapi saya aja Bu, saya itu masih muda. Gini apa mboten? Oh ya alhamdulillah. Itu aja saya udah kadang cerita sama istri. Saya udah ngomong sesuatu nanti ini ada ini gitu kan. Kita nggak ngerti kapan mau dipanggil. Bahkan 3-4 hari yang lalu saya ngimpi mati kok Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Jadi bangun tidur ada rasa takut itu. Alhamdulillah masih hidup ya Allah, langsung ngambil air wudhu gitu kan. Ya Bapak Ibu, maka ini anak-anak kita juga harus ngerti. Ilmu ini harus disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai, mohon maaf, anak-anak kita itu rebutan warisan dulu, sedangkan ada kewajiban mungkin dari orang tua yang ditunaikan. Ya. Yang ini kadang tidak difahami oleh semua anak. Yang terjadi juga yang mengenaskan itu Bapak Ibu, orang tuanya sudah wakaf tanah, sudah bangun masjid, anaknya nggak terima terus dibagi waris. Wah ini kebangetan nih. Ini anak nggak berbakti sama orang tua. Itu kemarut rezekine wong tua itu, naudzubillah. Dan itu fenomena kayak ini banyak. Ya. Ini malah ngomong waris gitu lagi. Balik sini Bapak Ibu ya. Itu tadi apa sih terkait dengan orang yang sakit tadi ya. Orang yang sakit karena ini ilmu ya. Ketika ada yang meninggal dunia dan dia sakit tidak diharapkan kesembuhannya, kan dia kemudian ada kewajiban membayar kafarah. Ketika qadarullah yang bersangkutan meninggal dunia, maka ahli warisnya ini harus menunaikan kewajiban itu dulu. Ya, jadi Allah menginginkan semua kewajiban-kewajiban yang hukumnya wajib Bapak Ibu. Ya seperti puasa Ramadan ini nanti diselesaikan di dunia sebelum nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh pemahaman bagi yang masih hidup. Maksud saya itu ya. Ya bukan berarti saya mau ngitungkan warisan jenengan enggak gitu. Tapi ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita harus difahamkan itu. Ya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Termasuk tadi kalau dia sakit lalu kemudian sakitnya diharapkan kesembuhannya, ya cuma meriang, kemudian dia tidak puasa, ya karena ini kan hukumnya beda. Ya, yang pertama tadi memang nggak diharapkan kesembuhannya maka bayar fidyah. Kalau masih meninggal belum masih ada tanggungan maka fidyahnya harus dibayarkan. Kalau seandainya meninggalnya di malam Idul Fitri misalnya, dan beliau yang bersangkutan itu belum membayarkan, maka ya dihitung itu. Dan fidyah ini Bapak Ibu menurut jumhur ulama, ya fidyah itu takarannya adalah setengah sok dalam bahasa hadisnya. Lalu kemudian dikonversikan ke dalam hitungan kilogram dari bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Ya di Indonesia ya pakainya beras, di Afrika pakainya gandum, ada yang sagu gitu ya Bapak Ibu. Di Arab orang pakai kurma sebagian gitu ya. Itu kalau satu sok itu kan 2,5 kilo. Makanya di putusan tarjih PP Muhammadiyah itu menggunakan hitungan 2,5 kilo. Ya untuk zakat fitrah. Nah fidyah itu setengahnya, maka 1/4. Ya, yarhamukallah Pak. Ya, inilah habis bersin kan bilang alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah nggih Bapak Ibu. Saya didoakan apa ini Pak? Wah masa jatuh didongake ora ya Pak ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau misalnya tadi 30 hari berarti tinggal dihitung aja itu. Ya. Nah, memang bahasa fikih Bapak Ibu ingin kalau hormati, dan ini akan lebih selamat. Lebih selamat atau kita bahasakan bahasa yang paling kuat menurut pendapat para ulama fikih itu, kita itu menunaikan membayar fidyah itu dengan bahan makanan pokok, itu akan lebih aman. Lebih aman dari sisi apa Bapak Ibu? Tentu lebih aman dari sisi ketentuan syariat, karena Rasulullah menyebutkan setengah sok dari bahan makanan pokok. Ya.
Walaupun nyun sewu Bapak Ibu yang hormati, para ulama kontemporer ya, ulama hari ini ya itu juga menjelaskan ya atau beristihad kalau boleh kita katakan ya, beristihad dengan makanan yang sudah matang dengan plus lauk pauk misalnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang aku hormati, ini pendapat ulama kontemporer karena fikih ini kan ilmu yang terbuka dan kemudian di situ ada istihad para ulama fikih yang memahami dari hadis atau ayat Al-Qur'an yang kemudian diistihadkan dengan keilmuan yang mereka miliki. Tetapi nyuwun sewu, untuk kemudian kita lebih mengacu kepada hadis, juga pendapat mayoritas ulama fikih itu akan lebih aman untuk kemudian kita mengeluarkan fidyah itu dengan bahan makanan pokok beras 1/4 kilogram itu. Nanti kalau misalnya yang bersangkutan yang dikasih dan itu tukmatan dan diberikan kepada orang miskin kan gitu ya Pak. Terserah nanti orang miskin itu nanti mau dijual lagi, itu hak dia. Nanti mau dia karena dia lauk di rumah ada, misalnya pun di rumah nggak ada lauk maka berasnya dijual monggo. Apalagi harga beras hari ini berapa Bapak Ibu? 17. Nggih. Nikmat napa nikmat niku? Nikmat nggih disyukuri nggih 17. 17 per kilo ya. Masya Allah, negeri yang luas ini katanya negeri agraria Indonesia ini kan luar biasa. Harga berasnya kok larang ya. Kemarin 10.000, 11 saja udah banyak orang, 12 Masya Allah, saiki 17 ya. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja Bapak Ibu. Karena kalau itu adalah kewajiban membayar fidyah dan besok juga ada kewajiban yang lain kaitannya dengan bahan makanan pokok ya kita tunaikan sesuai dengan ketentuan syariat saja ya. Nah Bapak Ibu yang kalau hormati, kalau tadi yang meninggal dunia itu adalah orang yang punya tanggungan dengan puasanya, ini juga sama. Bapak Ibu perlu sampaikan kepada ahli waris jenengan, calon-calon ahli waris, karena kita nggak ngerti siapa yang akan duluan meninggal. Ya, ini ilmu ini penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Jangan sampai ada orang yang meninggal dunia, dia sakit, dikiranya sakit ringan, memang ringan mungkin begitu ya, tapi ternyata sakit ringan yang mengantarkan kepada kematian. Kemudian misalnya dia meninggalkan 7 hari tidak puasa atau 10 hari tidak puasa, padahal sakitnya ringan tadinya, bukan komplikasi yang diharapkan kesembuhan, diharapkan kesembuhannya karena cuma meriang aja, tapi kok nggak mari-mari, ternyata qadarullah misalnya berlanjut kepada kematian. Maka 10 hari itu tetap menjadi kewajiban Bapak Ibu. Dan siapa yang menunaikan tanggungan puasa wajib itu ahli waris. Ya. Ahli waris itu siapa aja toh Bapak Ibu? Anak, istri, suami, cucu, kakek. Tapi ini nanti memang itu hukumnya panjang ya Bapak Ibu. Ya. Kalau ada anak berarti cucu enggak, gitu Bapak Ibu. Kalau ada kakek, nah nanti hukumannya hitungannya ada sendiri. Tapi kalau secara garis itu ya Bapak Ibu, yang menjadi ahli waris kita ini ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas itu berarti orang tua kita. Ya. Jadi kalau ada seorang anak ya meninggal dunia, kemarin ada kakak sepupu saya, anaknya meninggal dunia, usianya masih 25 tahun. Ya. Ya kita sampaikan juga kepada kakak sepupu ini masih ada tanggungan puasa iki Mas. Ya. Kewajiban jenengan sebagai ayah untuk melanjutkan puasanya dia itu. Ya. Karena kan ke atas ya, berarti ke atas itu kan berarti ayah, kakek, ke bawah anak, cucu, ke samping saudara kandung. Saudara kandung itu nanti ada saudara kandung seayah, ada saudara kandung seibu, ada saudara kandung seayah dan seibu. Ini namanya ahli waris. Ya, jadi tidak hanya pada anak ya, tapi ini semua nanti ada hukumannya. Ada hukumannya, ada hitungannya, bukan hukumannya. Ada hukum ya, sesuai dengan ketentuan syariat kita. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada anak punya tanggungan, ada tanggungan puasa, orang tuanya nggak mau nanggung. Nah ini bahaya juga.
ya. Atau sebaliknya, ada orang tua meninggal, anaknya nggak mau nanggung, maunya warisannya aja. Nah, ini juga tidak benar, ya. Bapak Ibu yang kalau hormati, ini berkaitan dengan orang yang sakit, ya, termasuk sakit yang diharapkan kesembuhannya menurut ya kajian fikih kita ini, ya, sebagaimana juga pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan, adalah mereka para wanita yang sedang hamil dan menyusui, maka dikategorikan sebagai orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya. Kemudian orang yang diberikan keringanan, ya, untuk tidak puasa Ramadan tapi wajib mengqadha puasanya adalah mereka yang melakukan perjalanan, ya, safar. Safar, melakukan perjalanan yang ini ketentuan syariatnya dalam agama kita dengan jarak minimal kurang lebih 80 km, ya. Baik safarnya itu dengan kendaraan yang nyaman ataupun tidak, kalau sudah minimal 80 km ada keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, tapi tetap ada kewajiban untuk mengqadha di hari berikutnya, ya. Bapak Ibu yang kalau hormati, ini ayat yang ke-100 ya 84. 185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, ya. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda, ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumul syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di sini, ya. Barang siapa yang sudah tahu masuknya bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa, ya. Diulangi lagi pada ayat ini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi puasa ya Ramadan atau amalia ya selama Ramadan yang itu kategorinya menjadi bagian dari kajian fikih itu semuanya tujuannya untuk kemudahan bagi kita semua, bukan untuk mempersulit, ya. Termasuk nanti ibadah pada ayat ini yang kita ambil sisi fikihnya adalah ibadah sholat tarawih itu, ya. Bapak Ibu kalau sholat tarawih rasanya berat atau ringan? Tenane. Ya, harus merasa ringan Bapak Ibu, harus merasa ini mudah. Ya. Wong ya Rasulullah SAW itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam hadis-hadis berkaitan dengan sholatnya beliau itu, Rasulullah SAW itu kalau sholat berjamaah 5 waktu itu kalau ngimami nggak terlalu panjang. Enggak terlalu panjang menurut ketentuan syariat ya Bapak Ibu. Bukan terlalu panjang menurut selera kita. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, sebagai contoh, kalau hari Jumat ya, kalau hari Jumat sholat subuh di hari Jumat maksud saya, itu Rasulullah SAW pas ngimami sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama itu membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu kalau Bapak Ibu buka nanti itu kurang lebih 3 halaman. 1, 2, 3 kurang lebih 3 halaman. Nanti di rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Insan. Surat Al-Insan kalau Bapak Ibu nanti buka Al-Quran kurang lebih itu 2 halaman.
Kalau menurut Bapak Ibu, rakaat pertama 3 halaman, rakaat kedua 2 halaman itu panjang apa pendek? Astagfirullahaladzim, Jan. Lah, Jan. Kepriwesi Rika Padaya. Masa kayak gitu panjang Bapak Ibu? Maka ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh Rasulullah SAW itu dalam sholat berjamaah 5 waktunya itu pendeknya itu kayak gitu. Nah, jenengan falak binas wah. Inna a'tainakal kautsar wal asri. Ya wis jos 3 ayat idza jaa wah 3 ayat. Wah. Mantep ya. Niku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang hormati, tapi nah ini kita melihat ini kan tadi sebetulnya kaitan dengan fikih di bulan Ramadan tentang sholat tarawih. Nah, Rasulullah SAW yang tadinya sholat tarawih itu kan awalnya tidak dilakukan secara berjamaah atau disebut juga dengan sholat malam, sholat tahajud lah gitu ya, sholat malam ya. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau sholat sendirian, ya sholat sendirian atau bahasa kita dengan kalau Ramadan berarti tarawih itu 1 rakaatnya itu beliau hanya membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa lembar Bapak Ibu? Al-Baqarah itu kurang lebih 3 juz. 1 juz dalam Al-Quran itu kurang lebih 10 lembar. Jadi 1 juz itu 20 halaman. 2 juz berarti 40 halaman. Ateng dicobi napa mboten? Ya, nggon dhewe iki salat ya Allah baru sini udah rasanya kemeng-kemeng pegel-pegel selak rampung gitu ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu yang hormati, nyun sewu kalau dari makanya tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Kita itu kalau pengen betul-betul nyunah ya, mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah A per A, B per B, C per C, D per D itu luar biasa. Ya. Itu semua masih dikatakan mudah itu Bapak Ibu, tidak sulit. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kita ini bersyukur alhamdulillah masih taraweh. Tetapi ya yang paling penting bagi saya dan kita semua Bapak Ibu, sebenarnya apa yang Allah ajarkan pada kita semua kalau kita mengambil hikmahnya itu, ini kan berkaitan dengan pondasi amal kita. Pondasi amal kita itu apa? Niat. Tergantung niatnya sebenarnya. Kita ringan, berat, pengen lama, pengen pendek dalam melakukan sholat tarawih, itu kan tergantung niat kita. Kita niatkan untuk siapa? Kita niatkan untuk mencari apa? Ya. Itu Bapak Ibu yang hormati. Ketika ada orang yang Masya Allah meniatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ciri orang yang ikhlas dan ibadahnya, amalnya itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu seperti yang dicontohkan Rasulullah tadi. Apa itu Bapak Ibu? Ciri amalan soleh yang kita lakukan hanya mengharap pahala di sisi Allah. Cirinya apa Bapak Ibu? Orang yang ikhlas dalam beramal, yaitu tadi ketika bersama-sama, ketika dia sholat sendirian tanpa dilihat oleh orang lain, sholatnya semakin bagus, berdirinya semakin lama, menangisnya semakin panjang, ya, tidurnya semakin sedikit. Itu kalau memang kita itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatannya, mindset berpikirannya bareng gayeng, ya sudah kayak gini terus. Nanti begitu gayeng bareng semangat, begitu pulang loyo, ya kan? Wah, jadi ada yang salah. Ada yang salah dari niatan kita ini, Bapak. Napa meneh jenengan sedaya niku ya Allah. Hitung umur, Bu, ngitung umur, Pak. Hitungan umur jenengan lebih cepat dibanding saya itu. Jadi kadang-kadang kan hanya bareng gayeng semangat, begitu sendirian di rumah
krik mang tangi rayo, salat rayo. Ini Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi. Saya dan kita semua masih malu itu. Malu bener. Lingsem kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing jarine mangane luwih gizi, ya kan? Sing jarine kuat ya, tapi kita masih enggak kuat salat lama. Ya. Padahal kalau Bapak Ibu nyuwun sewu, kita salat bareng gayeng ke masjid, itu kira-kira mohon maaf nih, ada potensi riak tidak? Lagi jawabannya apa tuh? Saya ulangi pertanyaannya ya, jujur boleh nomor. Kalau kita sholat ke masjid bareng gayeng, itu ada potensi riak napa mboten? Ada potensi pamer mboten? Yang bilang tidak ada berarti hebat imannya itu, ya kan? Ada orang ke masjid itu karena apa? Ben didelok tanggane, biar tanggane tahu kalau dia ke masjid. Biar dia, itu udah niatnya salah itu. Oh iya. Na'udzubillahi min dzalik. Gelonyong maring masjid dan gitu kan. Sangat mungkin potensi itu muncul. Iya. Dan itu Bapak Ibu tanpa disadari, na'udzubillahi min dzalik, itu bisa menggugurkan amal kita. Karena orang sudah niatannya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi mas setan itu jos loh, setan itu tetap akan menggoda. Mau siapapun dia akan menggoda kita untuk kemudian mengatakan, kamu aja Allah kalau didelok kayak lu kowe iki salat. Kae jen masyaallah kowe iki jos banget. Setan itu kayak gitu. Tapi Bapak Ibu nyuwun sewu mohon maaf. Kalau panjenengan, saya kita semua ini salat sendirian di rumah. Di kamar kita atau di musola rumah kita, lampunya kita matikan, anak, istri, suami sedang tidur semua. Kira-kira ada potensi riya atau tidak? Sangat kecil kalau seandainya ada. Tapi kenapa ketika kita ini sendiri kita malas untuk melakukan itu? Padahal nggak ada yang lihat. Yang lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sampaikan ke putra-putri jenengan. Sampaikan pada anak-anak kita, pada suami istri kita ini Bapak Ibu. Janjane dhewe ngibadah iki mengke bareng gayeng tok iki nek dhewe kalau sendirian masih aras-arasan. Padahal potensi kita gak ingin ada riak semuanya kan Bapak Ibu. Kita ingin ikhlas karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syariat ini tadi kalau kemudian kita melihat dari sisi fikih, yuridullahu bikumul yusra pada 185 wala yuridu bikumul urs, ini kan rangkaiannya ibadah semua, termasuk tadi kalau orang sakit. Ya, kemudian nanti kalau malam kita ini tarawih. Kemudian ini ada ayat tentang turunnya Al-Qur'an. Masya Allah. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Dibawa oleh malaikat yang istimewa, malaikat Jibril. Diberikan kepada nabi dan rasul yang istimewa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diturunkan di kota yang suci dan istimewa. Di mana Bapak Ibu? Makkah, Madinah. Jadi Al-Qur'an itu istimewa dari semua sisi. Ya. Makanya Allah menginginkan agar ada kemudahan bagi kita untuk lebih dekat pada Al-Quran. Ya, makanya tadi kalau matur nyun sewu tadi saya bilang, Bapak Ibu sudah khatam belum? Ya kan? Seumur hidup pernah khatam atau belum? Masuk wis 20 tahun, 50 tahun ro tau khatam Quran. Sesuk nek dikakoni Gusti Allah pripun? Jawabane nopo? Setiap jawaban yang Anda katakan pasti salah. Karena kita semua dikasih umur dan kesehatan oleh Allah, ada kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, saya nggak heran kalau ada kayak kami kan ngajar dosen baca buku saya 300-400 halaman khatam selesai. Itu karya manusia aja tak selesaikan. Mosok firman Allah belum pernah diselesaikan. Ya. Nanti rugi Bapak Ibu, nyesel ya semua komen. Nggih, habis ini nanti khatam semua nggih. Ya Allah wis dicatat malaikat sing muni nggih sing mendel nggih dicatat malaikat wis komen. Gitu.
Tapi kita ingin Bapak Ibu nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kula sampun maos Al-Qur'an khatam. Wah, jos kono mlebu surga. Wah, asik banget nih. Dipanggil kowe wis maca Qur'an dong. Wis khatam urung dereng ya kono nang neraka wae sedirit. Wah, sedirite neraka remuk Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Jangan menyesal di akhir ya. Ini waktunya udah habis Bapak Ibu. Ya. Mau ditutup atau lanjut Bapak Ibu? Oh lanjut jen kula poso ya jenengan nggih poso to ya. Nggih. Ayat 186. Ya. Apa tadi Bapak Ibu 185 ya tadi ya? Tadi ayatnya apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ada ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya Bapak Ibu membaca ayat ini dan ibadah Ramadan ini itu satu paket. Satu paket dengan nanti Idul Fitri maksud kami. Ya. Di ayat itu ada lafaz firman Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir atas petunjuk yang telah Allah berikan pada kalian. Para ulama fikih kita, para ulama tafsir juga menjelaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum ini adalah dengan syariat takbiran pada malam Idul Fitri. Ya. Jadi itu kan kemenangan Bapak Ibu. Jadi kalau Rasulullah SAW selesai perang, mau perang Badar, perang Uhud itu takbir, Allahu Akbar, menunjukkan kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu diberikan, yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil menyelesaikan puasa Ramadan dengan menunjukkan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu kita, semangat kita di bulan Ramadan ini, maka kita disyaratkan dengan adanya takbir itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. 186-nya ini Bapak Ibu, di sini ada ayat berkaitan dengan doa. Maka sisi fikih dan ranah syariat dalam agama kita yang kita ambil dari ayat ini adalah perbanyak doa dikala kita puasa. Ya. Perbanyak doa dikala kita puasa, karena doanya orang yang puasa itu tidak tertolak. Mudah-mudahan semua doa-doa yang pernah kita panjatkan di kala puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak Ibu yang kalau hormati adalah ya uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Saya sampai sini aja karena di sini ada poin fikihnya apa? Satu, berkaitan dengan fikih, mohon maaf, bolehnya berhubungan suami istri di malam hari. Ya. Karena dahulu para sahabat sebelum turunnya ayat ini Bapak Ibu, begitu selesai sholat Isya, mereka tidak makan, tidak minum, tidak mendatangi istrinya sampai maghrib hari berikutnya. Dan itu berat sekali. Nah Bapak Ibu kalau habis tarawih masih dahar napa mboten? Kalau kita kan habis tarawih masih satu piring lagi toh Pak gitu. Maka turun ayat ini mulainya, maka kemudian dari sisi fikih wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Akhirnya kan batasan orang boleh makan dan minum dan kapan tidak boleh makan minum kan dari mulai terbitnya fajar shadiq ditandai dengan azan subuh ya, dan kemudian di Muhammadiyah di kita dimundurkan 8 menit itu sampai nanti waktu maghrib. Jadi alhamdulillah bertarawih tasih dahar malih kan gitu kan. Tapi Bapak Ibu ancamannya berat bagi mohon maaf yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Karena itu termasuk pembatal puasa. Kalau makan minum di siang hari di bulan Ramadan batal puasanya, wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi kalau mohon maaf ada yang sampai melakukan hubungan suami istri
di siang hari di bulan Ramadan walaupun istri sahnya, suami sahnya, maka dia batal puasanya dan ada 3 kewajiban. 1, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengqadha puasanya. Yang ketiga, dia membayar kafarah, bukan membayar fidyah. Kafarahnya dengan 3 pilihan. 1, membebaskan budak. Ini enggak ada. Jelas enggak ada. Yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Aku rawani ya. Abad itu kewajiban itu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka Bapak Ibu kalau ada yang punya anak yang sedang baru saja menikah menjelang Ramadan malah nikah, hati-hati itu diingatkan. Seandainya itu terjadi maka kamu ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Suami istri dua-duanya. Ya. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Tapi enggak mungkin anak muda enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jangan ke yang ketiga lah, yang ketiga enggak usah disebut ya. Yang ketiga kalau enggak mampu maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Ini dosa besar ya. Dosa besar. Kemudian Bapak Ibu, sisi fikih pada ayat tadi, pada potongan ayat wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Ini sisi fikihnya yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW ya, adalah wabtaghu ma kataballahu lakum. Pada ayat ini maksudnya adalah kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Nah, maka Rasulullah SAW ini kita sudah masuk napa Bapak Ibu pertengahan Ramadan ya, kita harus persiapkan dari sekarang. Kita niatkan, kita rencanakan. Ya. Maka saya tadi nanya Bapak Ibu umurnya mau sampai kapan? Sudah menentukan umurnya sampai kapan belum? Ada yang kira-kira mau sampai 1000 tahun? Mau sampai 100 tahun lagi? Saya gedek-gedek. Enggak ada tahun ini ada orang usianya 200 tahun. 101 mungkin, 110 mungkin. Tapi kan jenengan pun pitung dosa sewidak mau tambah 100 sewidak. Mustahil itu Bapak Ibu. Saya enggak yakin itu. Nggih. Nggih napa nggih? Kita mesti banget ngitung umur jenengan. Nah, karena kita sadar bahwa usia kita ini terbatas Bapak Ibu, ada amalan yang itu pahalanya luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik kurang lebih dari 83 tahun. Jadi kalau kita ini dikasih umur 70 misalnya atau 80 itu udah bonus banget itu Bapak Ibu. 73 itu udah dapat bonus 3 tahun. Neng yang ngoten niku kadang dikai bonus niku malah enggak iling kalau itu bonus dari Allah gitu. Ya sholat masih enggak semangat, bertaubat juga enggak, nangis dalam sholat juga belum bisa, baca Quran ya urung khatam. Lah terus nek ngeten iki kapan lek arep mengisi waktu dengan kebaikan itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada orang yang dikasih usia 70, karena 70 itu kan Rasulullah ngendikakan antara 60 sampai 70 kan gitu ya. Lalu kemudian malam Lailatul Qadar, dan itu hanya di Ramadan, luar Ramadan enggak ada. Di Ramadan pun lebih khusus lagi hanya di 10 hari terakhir, itu lebih khusus lagi hanya di malam ganjil. Taharraw Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya. Maka nanti Bapak Ibu lihat kalender nih kita. Balik ini ngecek kapan malam 21 kita. Kapan malam 23 kita. Kapan malam 25 kita. Malam 27 kita, malam 29 kita itu. Kalau perlu malam-malam itu siangnya kita tidur, malamnya enggak tidur Bapak Ibu. Ya, maka kemudian sisi fikihnya lagi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ini ada syariat iktikaf. Jangan kau datangi istrimu sedang kau beriktikaf di masjid. Maka para ulama kita mengabarkan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan cara iktikaf di masjid. Baik laki-laki maupun perempuan.
Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, ini satu kesatuan. Mengharap Lailatul Qadar dengan cara iktikaf, maka rukun iktikaf hanya dua. Satu masjid, yang kedua niat. Niat dulu baru masjid. Oke. Niat, dan niat iktikaf yang paling sempurna adalah 10 hari full. Dari malam 21, dari maghrib, sebelum maghrib malam 21 sudah masuk masjid, keluar dari masjid malam Idul Fitri. Ini yang sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nek wis pensiun Bapak Ibu, wah itu jelas tak niati begitu. Tapi saya ini belum pensiun. Nek arep pensiun dini nggih dereng angsal. Nggih. Tapi kalau udah pensiun enggak ada tanggungan kerjaan, ya Allah, ini waktu untuk bermunajat, waktu untuk bersendiri-sendiri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk kita menangis bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat itu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillahnya, tapi alhamdulillahnya para ulama fikih menjelaskan tidak ada batas minimal waktu niat. Nah, ini paling enak nih. Malah ke ADW jadi milih yang ini, ya kan? Tapi Bapak Ibu, kesempurnaan kalau semakin sempurna, semakin lengkap itu semakin bagus tentunya. Pahalanya tentu berbeda. Maka tadi niat batas minimalnya enggak ada batas minimal. Sebagai contoh, yang penting di masjid kan Bapak Ibu kan tarawih di masjid kan? Iya. Kalau sekarang misalnya 10 hari dari awal Ramadan sampai sekarang mungkin ada ibu-ibu yang enggak tarawih di masjid, mulai akhir Ramadan nanti diniatkan, direncanakan untuk tarawih di masjid. Maksud saya adalah akan dicatatnya kita dalam pahala itikaf itu kalau ada niat mau itikaf. Misalnya karena tidak ada batas minimal yang disebutkan oleh para ulama fikih termasuk dari mazhab Maliki maupun mazhab Hambali, maka ketika ada seseorang datang ke masjid misalnya sebelum Isya, datang ke masjid dengan niat ya Allah saya akan itikaf, dengan diisi. Itikaf itu kan datang ke masjid dengan mengisi ibadah. Kemudian dia niatkan itikaf dengan diisi sholat Isya berjamaah. Masuk masjid dengan sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat tahiyatul masjid sambil nunggu iqamat dia baca Quran. Dan ketika malam-malam Lailatul Qadar itu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal semua. Jadi bisa dalam waktu yang singkat bisa banyak amal yang kita lakukan. Datang ke masjid, dari rumah sudah wudu, masuk masjid tahiyatul masjid, sambil nunggu qomat baca Quran. Baca Quran ngantuk, berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Waktu yang mustajab dalam kita berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian qomat iqamah, salat Isya, kemudian salat berjamaah salat Isya. Habis salat Isya, salat rawatib ba'da Isya. Ya, kemudian ada ceramah. Kemudian kita salat tarawih. Habis itu gak mau pulang dulu, baca Quran dulu 1 juz baru pulang. Maka selama waktu ini ketika kita niat tadi untuk iktikaf, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu wis paling minimal Bapak Ibu. Oh ya. Makanya kalau di Timur Tengah itu beda dengan di kita. Kalau di Timur Tengah itu 10 hari terakhir masjidnya tambah kabak. Karena sadar akan pendeknya usia kita dan butuhnya kita dengan pahala Lailatul Qadar. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan termasuk kita semua. Allah akan mencari hamba-hambanya yang akan diselamatkan dari neraka. Bapak Ibu pengen gak diselamatkan dari neraka? Tenan lho niki, ora pengen loh. Tapi tunjukkan keinginan kita itu dengan amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kesempatan yang sama Bapak Ibu. Ya, cuma bedanya aku saya rada enom. Ya, tapi biasanya kasepuan nek nang desa fisiknya lebih kuat juga kan gitu ya. Jadi ini ayo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu dan kita enggak tahu karena waktu ini begitu cepat dan kita sudah di pertengahan Ramadan dan enggak tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa memberikan manfaat tentu bagi saya sendiri dan Bapak Ibu semua untuk menguatkan kita. Kita butuh bekal yang banyak untuk kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka
dan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.